Matahari Baghdad sedang galak-galaknya. Namun panasnya suhu udara tak sebanding dengan panasnya suasana di tengah pasar. Di tengah keramaian pasar, seorang ulama bernama Syekh Mudabbir berdiri dengan jubah hitam kaku dan wajah yang lebih kaku lagi. Ia dikenal sebagai ahli hukum yang sangat tekstual dan gemar menyerang tradisi-tradisi yang menurutnya tidak masuk akal. "Wahai penduduk Baghdad," seru Syekh Mudabbir sambil menunjuk ke arah kerumunan. "Aku melihat banyak dari kalian yang rela menabung bertahun-tahun hanya untuk pergi ke Makkah dan berebut mencium sebuah batu hitam di sudut Ka'bah. Sadarlah, itu hanyalah Hajar Aswad, sebuah benda mati. Mencium batu itu adalah sisa-sisa perilaku jahiliyah. Itu adalah bid'ah yang menyesatkan. Apakah kalian pikir batu bisa memberi manfaat atau mudarat? Jika kalian mencium batu, apa bedanya kalian dengan penyembah berhala?" Suasana pasar mendadak hening. Para pedagang berhenti menimbang, dan pembeli berhenti menawar. Tuduhan itu sangat serius. Di tengah kebingungan itu, muncul Abu Nawas yang berjalan santai sambil memegang sebuah sapu tangan tua yang tampak lusuh. Syekh Mudabbir melihat Abu Nawas dan langsung mengarahkan telunjuknya. "Ah, Abu Nawas, kau yang katanya cerdik, jelaskan padaku, mengapa Nabi kalian mengajarkan untuk mencium sebuah batu? Bukankah Islam datang untuk menghancurkan penyembahan terhadap materi? Jika aku mencium tembok rumahku, kau akan menganggapku gila. Tapi jika jutaan orang mencium batu di Makkah, kalian menyebutnya ibadah. Di mana logikanya?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru sibuk memandangi sapu tangan lusuh di tangannya, sesekali menciumnya dengan penuh perasaan, lalu mengusapkannya ke wajahnya dengan mata terpejam. "Tuan Syekh yang terpelajar," ujar Abu Nawas sambil terus mendekap sapu tangannya. "Sapu tangan ini hanyalah potongan kain katun biasa. Benangnya kasar, warnanya sudah pudar, dan jika aku menjualnya di pasar ini, mungkin tidak akan laku walau hanya 1 dirham. Benar begitu?" Syekh Mudabbir mendengus. "Bahkan 1 dirham pun terlalu mahal untuk kain kotor itu. Apa hubungannya dengan debat kita?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Kain ini memang tidak berharga. Ia tidak bisa menyembuhkan penyakitku, tidak bisa memberiku makan, dan tidak bisa melindungiku dari pedang musuh. Tapi, Tuan Syekh, kain ini adalah pemberian terakhir dari ibuku sebelum beliau wafat. Setiap kali aku menciumnya, aku tidak sedang mencium katunnya, aku sedang mencium kenangannya. Aku tidak sedang menghormati benangnya, aku sedang menghormati kasih sayangnya." Abu Nawas melangkah maju lebih dekat. Suaranya kini merendah namun berwibawa. "Begitu pula lah dengan Hajar Aswad. Kami menciumnya bukan karena kami menganggap batu itu adalah Tuhan. Kami menciumnya karena batu itu adalah stempel kesetiaan yang diletakkan Allah di rumahnya." "Kau benar, Syekh, bahwa batu itu tidak memberi manfaat atau mudarat secara zat. Namun, ingatlah perkataan Sayyidina Umar bin Khattab saat beliau berhadapan dengan Hajar Aswad, 'Aku tahu kau hanyalah batu. Jika aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan pernah menciummu.'" Abu Nawas melipat sapu tangannya dengan rapi. "Tuan Syekh, mencium Hajar Aswad bukanlah penyembahan berhala, melainkan puncak ketaatan. Seringkali Allah memerintahkan sesuatu yang secara logika fisik tampak remeh, seperti berlari-lari kecil antara Syafa dan Marwah, atau melempar kerikil ke tiang batu di Mina, hanya untuk menguji, apakah kau menyembah logikamu sendiri, atau kau menyembah perintah Tuhanmu? Jika kau hanya mau melakukan hal-hal yang masuk akal bagimu, maka kau sebenarnya tidak sedang beribadah kepada Allah, kau sedang beribadah kepada kecerdasanmu." Mencium Hajar Aswad adalah cara kita menundukkan kesombongan intelektual kita dan berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu rahasia batu ini, tapi karena kekasihmu menciumnya, maka aku pun menciumnya sebagai tanda rindu." Syekh Mudabbir terdiam. Ia yang tadinya ingin menggunakan logika untuk merobohkan tradisi, justru terperangkap dalam logika Abu Nawas tentang rindu dan ketaatan. Rakyat Baghdad mulai berbisik, membenarkan perumpamaan sapu tangan tadi. Tapi itu tetap saja terlihat seperti pengkultusan. Syekh Mudabbir mencoba membela diri, meski suaranya mulai bergetar. Abu Nawas tertawa kecil. "Syekh, jika kau mencium kening anakmu, apakah kau sedang menyembah daging dan tulangnya? Tentu tidak. Kau sedang menyalurkan cinta melalui perantara fisik. Hajar Aswad adalah perantara fisik bagi rindu umat Islam kepada Sang Pencipta yang telah mengutus kekasihnya menyentuh batu itu." Syekh Mudabbir tertunduk dengan wajah masam, namun ia belum menyerah.
Ia merasa harus menyerang dari sisi sejarah yang lebih rumit. Kabar tentang logika sapu tangan Abu Nawas menyebar secepat angin ke seluruh kedai kopi di Baghdad. Syaikh Mudabbir, yang merasa dipermalukan, tidak tinggal diam. Ia menghabiskan malam dengan membaca catatan sejarah, mencari celah untuk membuktikan bahwa Hajar Aswad hanyalah batu biasa yang tidak punya keistimewaan langit sama sekali. Keesokan harinya, Syaikh Mudabbir kembali ke pasar. Kali ini ia membawa sebuah batu kali biasa yang pecah menjadi 3 bagian dan meletakkannya di atas meja dengan kasar. "Abu Nawas, kemarilah," teriak sang syaikh. "Kemarin kau bicara soal rindu, tapi sekarang mari bicara soal kenyataan. Kalian mengklaim Hajar Aswad jatuh dari surga dan asalnya putih lebih putih dari susu. Tapi lihatlah sejarah. Batu itu pernah terbakar hingga pecah, pernah dicuri oleh kaum Karamitah selama puluhan tahun, bahkan pernah dipukul hingga retak. Jika itu benar-benar benda dari surga yang suci, mengapa ia bisa rusak? Mengapa ia tidak melindungi dirinya sendiri? Ataukah surga yang kalian maksud itu juga bisa hancur seperti batu kali ini?" "Logikanya begini," lanjut Syaikh Mudabbir dengan nada provokatif. "Sesuatu yang berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa seharusnya memiliki kekuatan ilahi. Tapi Hajar Aswad bisa pecah, bisa hilang, dan bisa kotor. Itu membuktikan bahwa ia hanyalah materi bumi biasa. Mengklaimnya sebagai benda surga adalah dongeng untuk menipu orang awam agar mereka mau datang berhaji." Kerumunan kembali tegang. Benar juga, pikir sebagian orang. Jika itu batu surga, mengapa ia mempan dibakar dan dipecahkan oleh manusia? Abu Nawas berjalan mendekat. Ia tidak membawa sapu tangan lagi, melainkan membawa sebuah kepingan emas murni yang telah ia lumuri dengan lumpur hitam yang bau. "Tuan Syaikh," ujar Abu Nawas sambil menyodorkan emas berlumpur itu. "Lihatlah benda di tanganku ini. Ini adalah emas murni dari perbendaharaan Khalifah. Namun, tadi pagi aku menjatuhkannya ke selokan, lalu aku menginjaknya berkali-kali di atas tanah yang kotor. Sekarang, katakan padaku, apakah benda ini masih emas, atau sudah berubah menjadi lumpur?" Syaikh Mudabbir mendengus. "Tentu saja itu tetap emas. Lumpur hanya menutupi permukaannya, tapi zatnya tidak berubah." Abu Nawas tersenyum, lalu membersihkan sedikit bagian emas itu hingga kilaunya terlihat kembali. "Begitu jugalah dengan Hajar Aswad, Tuan Syaikh. Ketika Allah menurunkan sesuatu ke bumi, benda itu tunduk pada hukum bumi. Emas tetap emas meski berada di selokan, dan batu surga tetap batu surga meski ia berada di dunia yang penuh kerusakan. Mengapa ia bisa pecah? Mengapa ia menghitam? Nabi kita bersabda bahwa batu itu menghitam karena dosa-dosa anak Adam. Itu bukan kelemahan batu tersebut, melainkan peringatan bagi kita. Ia adalah cermin. Jika duniamu kotor, ia akan tampak kotor. Jika duniamu penuh api peperangan, ia pun bisa pecah terkena api." Abu Nawas meletakkan emasnya dan menunjuk batu kali milik Syaikh Mudabbir. "Tuan, kau bertanya mengapa batu itu tidak melindungi dirinya sendiri? Jika Hajar Aswad tidak bisa pecah, tidak bisa dicuri, dan memiliki kekuatan sihir untuk melindungi dirinya sendiri, maka orang-orang akan menyembahnya karena ketakutan pada kekuatannya, bukan karena ketaatan pada Allah. Allah membiarkan batu itu bisa pecah dan bisa dicuri justru untuk membuktikan bahwa kekuatan hanya milik Allah, bukan milik batu itu. Hajar Aswad tetap di sana sebagai ujian. Apakah kau tetap menghormatinya sebagai simbol perintah Tuhanmu meski ia tampak rapuh di matamu? Jika kau hanya mau menghormati sesuatu yang sakti, maka kau sedang mencari berhala baru, bukan sedang mencari Tuhan." Syaikh Mudabbir tertegun. Argumennya bahwa kerapuhan fisik membuktikan ketidaksucian baru saja dihancurkan oleh konsep bahwa kerapuhan itu sendiri adalah bagian dari ujian iman. "Tapi," gumam Syaikh Mudabbir, mencoba mencari celah terakhir untuk hari itu, "mengapa kita harus menciumnya? Bukankah cukup dengan melihatnya saja sebagai pengingat?" Abu Nawas mendekati Syaikh Mudabbir dan berbisik cukup keras hingga terdengar orang banyak. "Syaikh, jika kau merindukan seseorang, apakah kau cukup hanya menatap fotonya dari jauh? Atau hatimu meronta ingin menyentuh dan menciumnya sebagai tanda cinta yang tuntas? Tuhan tahu kita manusia punya raga, maka ia beri kita sesuatu yang bisa disentuh raga agar ruh kita merasa dekat." Syaikh Mudabbir terdiam. Ia melangkah mundur dan meninggalkan pasar tanpa kata. Namun, di matanya terlihat ia sedang merencanakan serangan ketiga yang lebih tajam. Matahari pagi di pasar Baghdad menyinari wajah-wajah penasaran yang kembali berkumpul.
Syaikh Mudabir kali ini berdiri di depan sebuah kedai tinta, memegang sebuah batu hitam besar dari pinggir jalan dan sebuah kitab hukum yang terbuka lebar. Ia tampak sangat percaya diri bahwa hari ini ia akan memenangkan perdebatan tentang masalah tauhid, keesaan Tuhan. Abu Nawas, teriak Syaikh Mudabir saat melihat sosok sang cerdik melintas. Kemarin kau bicara soal rindu dan ujian iman. Tapi sekarang, mari kita bicara soal hukum yang paling mendasar. Banyak orang awam percaya bahwa mencium Hajar Aswad bisa menghapus dosa-dosa mereka. Mereka menganggap batu itu bisa menyerap kesalahan manusia. Bukankah itu penghinaan terhadap Tuhan? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Jika kalian menganggap sebuah batu bisa menghapus dosa, bukankah kalian telah menjadikan batu itu sebagai saingan bagi Allah? Bukankah itu syirik? Dengarkan aku, lanjut sang syaikh kepada masa. Allah itu maha dekat. Dia tidak butuh batu untuk mendengarkan tobatmu. Jika kau berdosa, mintalah pada Allah, bukan mencium batu di tanah Arab. Mengatakan batu bisa menghapus dosa adalah tahayul yang merusak kemurnian Islam. Tunjukkan padaku logikanya. Abu Nawas, bagaimana mungkin materi padat bisa mencuci jiwa yang kotor? Kerumunan kembali bergumam. Pertanyaan ini menyentuh inti dari keyakinan mereka. Memang benar. Bukankah hanya Allah yang berhak mengampuni? Mengapa harus melalui perantara batu? Abu Nawas berjalan mendekat ke arah kedai tinta. Ia mengambil selembar kertas kosong dan sebuah pena, lalu menuliskan namanya di sana. Ia kemudian menunjukkan kertas itu kepada Syaikh Mudabir. Tuan Syaikh, ujar Abu Nawas lembut. Jika seorang prajurit pergi berperang demi membela khalifah, lalu ia datang ke kantor istana untuk mencatatkan namanya di sebuah buku besar agar ia mendapatkan upah dan penghargaan, apakah kertas di buku itu yang memberinya upah? Syaikh Mudabir mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Khalifahlah yang memberinya upah. Kertas itu hanyalah catatan atau bukti bahwa ia telah hadir dan berjuang. Abu Nawas tersenyum, lalu menunjuk arah batu yang dipegang Syaikh Mudabir. Begitu jugalah dengan Hajar Aswad, Tuan Syaikh. Kami tidak pernah menyembah batu itu agar ia mengampuni dosa kami. Kami menciumnya karena Nabi bersabda bahwa pada hari kiamat nanti, batu itu akan diberi mata dan lidah oleh Allah untuk menjadi saksi bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan ikhlas. Hajar Aswad bukanlah penghapus dosa secara mandiri, melainkan ia adalah buku daftar hadir milik Allah di bumi. Saat kita menciumnya, kita sedang menandatangani kontrak kesetiaan kita di hadapan saksi yang telah Allah tetapkan. Pengampunan tetap datang dari Allah, tapi Allah menyukai hambanya yang datang ke meja pendaftaran yang telah dia tentukan sendiri. Abu Nawas mengambil segelas air dan memercikannya ke wajahnya sendiri. Tuan, kau bilang Allah tidak butuh media fisik? Lalu mengapa Allah menyuruh kita berwudu dengan air untuk mensucikan diri dari hadas? Mengapa tidak cukup dengan niat saja di dalam hati? Apakah air itu yang mensucikan ruhmu? Ataukah ketaatanmu pada perintah Allah yang menggunakan air itu sebagai sarana? Abu Nawas melangkah lebih dekat. Suaranya menggelegar di pasar. Jika kau menerima bahwa air bisa menjadi sarana kesucian, mengapa kau menolak bahwa batu bisa menjadi sarana kesaksian? Mengatakan Hajar Aswad bisa menghapus dosa bukan berarti menyaingi Tuhan, melainkan mengakui bahwa Tuhan berkuasa menitipkan rahasianya pada apapun yang Dia kehendaki. Menolak Hajar Aswad karena dianggap hanya batu adalah kesombongan yang sama dengan iblis yang menolak sujud kepada Adam karena dianggap hanya tanah. Iblis gagal melihat perintah Allah di balik materi tanah, dan kau hampir gagal melihat perintah Allah di balik materi batu. Syaikh Mudabir tertegun, tangannya yang memegang batu kali perlahan melemas. Logika tentang buku daftar hadir dan wudu telah meruntuhkan argumen kaku yang ia bangun. Ia menyadari bahwa membatasi cara Allah bekerja hanya pada hal-hal non-fisik justru adalah bentuk keterbatasan pikirannya sendiri. Jadi, batu itu adalah saksi, gumam Syaikh Mudabir. Benar, Syaikh, jawab Abu Nawas sambil menepuk pundaknya. Dan saksi yang paling jujur adalah dia yang tidak punya kepentingan apapun selain menjalankan tugas dari penciptanya. Syaikh Mudabir terdiam, namun api di matanya belum sepenuhnya padam. Ia masih memiliki satu keberatan besar tentang bagaimana jika batu itu dicium oleh ribuan orang berdosa, bukankah ia justru menjadi sarang najis dan penyakit? Berita mengenai buku daftar hadir telah membungkam banyak keraguan, namun Syaikh Mudabir belum benar-benar menyerah.
Ia kembali ke pasar Baghdad dengan membawa sebuah spons pembersih yang sudah menghitam dan berbau busuk. Ia memerah spons itu di depan orang-orang, hingga tetesan air kotornya membasahi tanah. "Abu Nawas," teriak Syaikh Mudabbir. "Kau bilang batu itu adalah saksi. Tapi kalian juga percaya bahwa batu itu menghitam karena menyerap dosa-dosa manusia. Logika dasarnya adalah, jika sesuatu menyerap kotoran, maka benda itu sendiri menjadi sangat kotor. Lihat spons ini. Ia menghitam karena menyerap lumpur, dan sekarang ia adalah benda yang paling menjijikkan untuk disentuh. Bagaimana mungkin kalian menempelkan bibir yang kalian gunakan untuk berzikir pada sebuah penampung sampah dosa yang paling pekat di dunia? Bukankah itu tidak higienis secara medis dan tidak suci secara batiniah? Bayangkan ribuan orang dengan berbagai penyakit, luka, dan tumpukan dosa yang hitam mencium batu yang sama. Lanjut sang syaikh, mencoba memicu rasa jijik di hati kerumunan. Secara fisik, itu adalah sarang kuman. Secara batin, itu adalah pusat energi negatif. Apakah Tuhan menyuruh kita mencari kesucian dengan cara menyentuhkan wajah kita pada benda yang paling terkontaminasi di muka bumi? Logika sehat mana yang bisa menerima ini? Kerumunan mulai saling pandang dengan ragu. Bayangan tentang ribuan bibir yang menempel pada satu titik memang memberikan kesan yang tidak nyaman bagi logika kesehatan mereka. Abu Nawas berjalan mendekat sambil membawa sepotong sabun pembersih yang masih baru dan harum. Ia memandangi sabun itu seolah-olah itu adalah harta karun, lalu menatap Syaikh Mudabbir dengan senyum jenaka. "Tuan Syaikh," ujar Abu Nawas sambil mencium aroma sabunnya. "Katakan padaku, setelah kau membersihkan badanmu yang penuh keringat dan debu seharian, apakah sabun yang kau gunakan itu menjadi najis dan tidak boleh disentuh lagi?" Syaikh Mudabbir mengerutkan kening. Sabun itu alat pembersih. Setelah dibilas dengan air, ia tetaplah sabun yang bisa digunakan kembali. Ia memang menarik kotoran dari tubuh, tapi fungsinya adalah mensucikan. Abu Nawas mengangguk puas. Lalu ia menunjuk ke arah sungai Tigris yang mengalir di kejauhan. "Syaikh, setiap hari ribuan selokan di Baghdad membuang kotorannya ke sungai itu. Namun, apakah air sungai itu menjadi haram untuk digunakan berwudu di bagian hilirnya yang besar? Tidak. Mengapa? Karena keluasan airnya mampu menghancurkan kotoran yang masuk ke dalamnya. Hajar Aswad bukanlah spons yang hanya menampung sampah lalu menjadi busuk. Ia adalah sabun ilahi. Ia memang menghitam karena menyerap dosa manusia, tapi itu adalah tanda bahwa ia sedang bekerja melakukan tugasnya, mentransformasi, mengubah kegelapan menjadi cahaya. Batu itu tidak menyimpan dosa sebagai kotoran yang menular, melainkan ia adalah media yang membakar dosa tersebut dengan izin Allah. Abu Nawas mengambil selembar kain putih dan mengusapkannya ke sabun tadi. "Tuan, kau terjebak pada logika fisik, zahir, namun melupakan hakikat batin. Dosa itu bukan kuman biologi yang bisa berpindah melalui liur. Dosa adalah kotoran jiwa. Dan Tuhan telah menetapkan Hajar Aswad sebagai magnet bagi kotoran tersebut. Jika Allah berkuasa menjadikan api yang panas menjadi dingin bagi Ibrahim, maka sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan batu yang disentuh ribuan orang tetap bersih dari penyakit lahiriah. Lagi pula, Syaikh, jika kau takut pada najis dari sesama saudaramu yang beriman, bukankah itu tanda bahwa di dalam hatimu ada kesombongan? Kau merasa bibirmu lebih suci sehingga takut menyentuh apa yang disentuh orang lain? Mencium Hajar Aswad justru mengajarkan kita persaudaraan, bahwa di hadapan Allah, kita semua adalah hamba yang butuh dibersihkan, dan kita berbagi sarana pembersih yang sama tanpa rasa jijik satu sama lain. Syaikh Mudabbir terdiam. Logika Abu Nawas tentang sabun dan samudera menjelaskan dengan sangat cerdas bahwa fungsi utama Hajar Aswad adalah sebagai media pensucian yang tidak akan terkontaminasi oleh apa yang ia sucikan. Penjelasan tentang persaudaraan juga menusuk ulu hatinya yang cenderung merasa lebih mulia dari orang awam. "Jadi, kau bilang ia membersihkan tanpa menjadi kotor?" gumam Syaikh Mudabbir pelan. "Persis seperti matahari yang menyinari tumpukan sampah," jawab Abu Nawas. "Cahaya matahari tetap suci meski ia menyentuh hal yang paling busuk di bumi. Hajar Aswad adalah cahaya yang membeku dalam bentuk batu." Syaikh Mudabbir tertunduk, namun ia menarik napas panjang. Ia masih punya satu senjata terakhir, sebuah serangan yang bersifat pamungkas, mengenai kepunahan dan kehancuran dunia. Jika batu itu memang dari surga, mengapa ia tidak bisa menghentikan peperangan atau bencana? Apa gunanya batu suci di dunia yang hancur?
Langit Baghdad mulai meredup, memberikan warna emas yang tenang di atas kubah-kubah masjid. Namun, di sudut pasar, Syaikh Mudabbir berdiri dengan wajah yang paling keras dari sebelumnya. Di tangannya, ia memegang sebuah jam pasir yang butirannya hampir habis terjatuh. "Abu Nawas," teriak Syaikh Mudabbir dengan nada putus asa yang tajam. "Semua penjelasanmu indah, tapi mari kita bicara tentang manfaat yang nyata. Jika Hajar Aswad adalah batu surga, simbol kehadiran Tuhan, dan penghapus dosa, mengapa ia membiarkan dunia ini tetap hancur? Mengapa ia tidak menghentikan banjir, kekeringan, atau pedang musuh yang menyembelih umat? Apa gunanya sebuah batu suci, jika ia hanya diam membatu sementara dunia terbakar? Bukankah itu membuktikan bahwa ia tidak memiliki nilai lebih selain sebagai pajangan sejarah yang membebani iman manusia? Dunia butuh solusi, bukan simbol," lanjut Syaikh Mudabbir, matanya memerah. Jika batu itu benar-benar dari surga, seharusnya ia menjadi sumber kekuatan yang mengubah nasib umat secara instan. Tapi ia diam. Ia bisu. "Bagiku, sesuatu yang tidak memberikan manfaat nyata dalam kesulitan hidup adalah beban, bukan berkah. Tunjukkan padaku, Abu Nawas, mengapa kita harus memuliakan sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan kita dari penderitaan dunia?" Masyarakat pasar terdiam. Pertanyaan ini adalah jeritan hati banyak orang yang sedang mengalami kesulitan. Mengapa benda suci seolah tidak berdaya di hadapan tragedi? Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia berjalan ke tengah kerumunan, mengambil sebuah kompas pelau tua dari kantongnya, lalu meletakkannya di atas tanah. "Tuan Syaikh," ujar Abu Nawas sambil menunjuk jarum kompas yang selalu bergerak menunjuk ke arah utara. "Lihatlah alat kecil ini. Ia tidak bisa mengeluarkan air saat kau dahaga. Ia tidak bisa berubah menjadi pedang saat kau diserang perampok. Ia tidak bisa memberimu roti saat kau lapar. Ia hanyalah benda diam yang jarumnya tidak pernah berubah arah." Abu Nawas menatap Syaikh Mudabbir dengan tatapan penuh empati. "Apakah menurutmu kompas ini tidak berguna karena ia tidak bisa mengenyangkan perutmu? Tentu tidak. Tanpa kompas ini, seorang musafir yang dahaga akan berjalan berputar-putar di padang pasir hingga mati. Tanpa arah yang benar, kekuatan pedangmu hanya akan membuatmu tersesat lebih jauh ke dalam jurang. Kompas tidak menghilangkan kesulitan, tapi ia memberimu arah untuk keluar dari kesulitan tersebut." Abu Nawas mengangkat kompas itu tinggi-tinggi ke arah langit yang mulai berbintang. "Tuan Syaikh, dunia ini adalah padang pasir yang luas dan membingungkan. Peperangan, bencana, dan kemiskinan adalah badai yang selalu ada. Hajar Aswad diletakkan Allah di bumi bukan sebagai tongkat sihir yang menghilangkan semua masalah dalam sekejap. Ia diletakkan di sana sebagai jangkar langit. Ia adalah titik nol. Ia adalah pengingat bahwa sesulit apapun dunia ini, ada satu titik di bumi yang terhubung langsung dengan rumah asalku, surga. Saat kita menciumnya, kita tidak sedang meminta batu itu menghentikan perang, tapi kita sedang menyelaraskan kembali jarum kompas hati kita agar tidak tersesat oleh kemilau dunia atau keputusasaan. Ia memberikan harapan bahwa dunia ini punya ujung, dan ujungnya adalah kedamaian di sisi Allah. Jika batu itu bisa mengubah dunia secara ajaib, maka iman manusia tidak akan bernilai karena mereka beriman karena melihat keajaiban, bukan karena ketaatan. Abu Nawas mendekati Syaikh Mudabbir dan memberikan kompas itu ke tangannya. "Tuan, jangan salahkan batu yang diam jika duniamu hancur. Salahkan tangan-tangan manusia yang memiliki pedang tapi tidak memiliki arah. Allah memberikan Hajar Aswad agar kita punya tempat kembali untuk menangis dan bertaubat. Setelah bertaubat dan mencium batu itu, manusia pulalah yang harus bekerja memperbaiki dunia. Batu itu adalah lampu menara di pinggir pantai. Ia tidak menghentikan ombak, tapi ia menjaga agar kapalmu tidak hancur menabrak karang. Menolak Hajar Aswad karena ia diam adalah seperti membuang lampu menara di tengah badai hanya karena lampu itu tidak bisa mengecilkan ombak." Syaikh Mudabbir menggenggam kompas tua itu. Jam pasir di tangannya telah habis, namun hatinya baru saja terisi kembali. Logika Abu Nawas tentang arah dan harapan meruntuhkan segala sinisme yang ia bangun bertahun-tahun. Ia menyadari bahwa fungsi benda suci bukanlah untuk melayani ego manusia, melainkan untuk membimbing ruh manusia kembali kepada Tuhannya. "Aku selalu mencari kekuatan dalam bentuk ledakan," bisik Syaikh Mudabbir dengan suara parau. "Tapi kau mengajariku bahwa kekuatan yang paling besar adalah keteguhan yang diam." Syaikh Mudabbir melepaskan jubah kaku dan wajah kerasnya.
Ia membungkuk hormat kepada Abu Nawas di depan seluruh pasar Baghdad. Ampuni kesombongan akalku, Abu Nawas. Kau benar, bukan batunya yang kita sembah, tapi perintahnya yang memberi kita arah pulang. Abu Nawas tersenyum, merangkul pundak sang ulama yang kini telah melunak hatinya. Sudahlah, Syaikh. Mari kita simpan debat ini. Lihat, bulan sabit sudah muncul. Waktunya kita kembali ke rumah masing-masing, membawa petunjuk di dalam hati kita. Berita tentang takluknya logika Syaikh Mudabbir di tangan Abu Nawas ternyata tidak hanya berhenti di kedai-kedai kopi, tetapi sampai ke telinga seorang pengembara misterius yang baru saja tiba dari negeri jauh. Orang ini bernama Zarathos, seorang pemikir bebas yang mengklaim diri sebagai ahli sejarah materialistik. Ia tidak percaya pada konsep benda surga maupun saksi gaib. Keesokan paginya, saat Abu Nawas sedang asyik memilih biji kopi di pasar, Zarathos muncul dengan membawa sebuah palu godam kecil dan sebuah batu meteorit hitam yang ia temukan di perjalanan. Abu Nawas, seru Zarathos dengan nada menantang. Aku sudah mendengar perumpamaanmu tentang kompas dan sabun. Sangat puitis, tapi tidak ilmiah. Mari kita bicara fakta keras. Kau bilang Hajar Aswad itu suci karena dari surga. Tapi secara fisik, itu hanyalah batu luar angkasa. Sebuah meteorit yang jatuh karena gravitasi, sama seperti batu di tanganku ini. Jika aku menghancurkan batuku ini, ia hanya jadi debu. Jika Hajar Aswad itu materi bumi ruang angkasa biasa, mengapa kalian memperlakukannya seperti potongan zat Tuhan? Bukankah kalian hanya memuliakan sebuah sampah langit? Dengar, lanjut Zarathos sambil mengetukkan palunya ke batu meteoritnya. Batu ini memiliki unsur besi dan nikel yang sama dengan Hajar Aswad. Jika aku mencium batu ini, kalian akan menyebutku sinting. Tapi kalian mencium batu di Ka'bah. Secara material, keduanya sama. Mengapa kalian membedakan perlakuan hanya karena lokasi? Apakah Tuhan kalian butuh benda jatuh dari langit untuk membuktikan keberadaannya? Bukankah ini hanya bentuk fetisisme atau pemujaan benda mati yang dibungkus agama? Masa di pasar mulai berbisik. Pertanyaan Zarathos menyerang dari sudut pandang sains dan materialisme yang sangat masuk akal bagi para pedagang yang terbiasa dengan barang fisik. Abu Nawas meletakkan kantong kopinya. Ia mendekati seorang pedagang emas dan meminjam selembar kertas sertifikat kepemilikan toko yang distempel resmi oleh kantor Khalifah. Ia juga mengambil selembar kertas kosong dari lapak sebelah. Tuan Zarathos, ujar Abu Nawas sambil memegang kedua kertas itu. Coba kau lihat kedua benda ini. Secara material, keduanya terbuat dari serat kayu yang sama. Warnanya sama, beratnya hampir sama, dan jika kau membakarnya, keduanya akan menghasilkan abu yang sama. Benar begitu? Zarathos melipat tangan. Tentu saja. Secara materi, mereka identik. Abu Nawas kemudian merobek kertas kosong itu di depan wajah Zarathos. Apakah ada yang marah jika aku merobek kertas ini? Tidak ada, jawab Zarathos. Lalu Abu Nawas mengangkat kertas sertifikat milik pedagang emas tadi. Sekarang, coba kau ambil palu godamu dan hancurkan kertas ini, atau robeklah di depan prajurit penjaga pasar. Apa yang akan terjadi padamu? Pedagang emas itu langsung berteriak, "Jangan! Jika kau merobek itu, aku kehilangan hak atas tokoku dan kau akan dijebloskan ke penjara." Abu Nawas tersenyum kepada Zarathos. Lihatlah, Tuan pemikir. Secara material, kertas sertifikat ini hanyalah sampah serat kayu. Tapi ia memiliki nilai hukum dan perjanjian yang diberikan oleh penguasa tertinggi di negeri ini. Kertas itu menjadi suci dan berharga bukan karena zat kayunya, tapi karena kesepakatan dan stempel yang ada di atasnya. Begitu pula lah Hajar Aswad. Secara materi, mungkin ia adalah meteorit atau batu angkasa. Kami tidak membantah zat fisiknya. Tapi batu itu menjadi suci karena Allah, penguasa semesta, telah meletakkan stempel perjanjian di sana. Kami tidak menghormati silika atau nikelnya. Kami menghormati statusnya sebagai titik pertemuan janji antara hamba dan pencipta. Abu Nawas mendekat dan menunjuk batu meteorit di tangan Zarathos. Kau bisa saja membawa 1000 batu meteorit ke pasar ini, tapi tak satu pun darinya yang memiliki stempel perjanjian dari Allah. Menyamakan Hajar Aswad dengan batu angkasa biasa hanya karena materinya sama, adalah seperti menyamakan kekasihmu dengan kumpulan daging dan tulang di pasar jagal. Secara materi, istrimu dan daging sapi di pasar sama-sama terdiri dari protein dan air.
Tapi apakah kau akan memperlakukan istrimu sama seperti daging pasar? Tentu tidak, karena ada ikatan lahir dan batin di sana. Hajar Aswad adalah ikatan batin kami dengan langit. Kau yang terlalu sibuk meneliti materinya, telah kehilangan makna dari kehadirannya. Zarathos terpaku. Logikanya yang mengagungkan materi baru saja dipatahkan oleh konsep, nilai dan perjanjian. Ia menyadari bahwa di dunia ini, nilai sebuah benda seringkali ditentukan oleh siapa yang memberinya makna, bukan oleh atom-atom yang menyusunnya. Aku mengerti sekarang, gumam Zarathos sambil menurunkan palunya. Kau tidak melihat batu, kau melihat tanda tangan Tuhan. Tepat, jawab Abu Nawas. Dan tanda tangan seorang raja tidak bisa dinilai hanya dari harga tintanya. Namun, Zarathos masih memiliki satu keraguan besar yang ia simpan untuk debat terakhir, tentang keberpihakan geografis. Ia akan bertanya, jika Tuhan Maha Adil, mengapa ia meletakkan batu suci itu hanya di satu tempat yang jauh? Mengapa orang miskin di ujung dunia harus menderita hanya untuk menyentuh sebuah batu? Matahari di ufuk barat Baghdad mulai merona merah, memberikan latar belakang yang dramatis bagi kerumunan yang tak juga beranjak. Zarathos, sang pemikir materialis, menarik napas panjang. Ia menyingkirkan palu dan batu meteoritnya, lalu berdiri tegak dengan tangan bersedekap. Abu Nawas, suaranya kini lebih tenang namun penuh tuntutan. Katakanlah aku menerima logika, sertifikat, itu. Namun, mari kita bicara soal keadilan Tuhanmu. Jika Hajar Aswad adalah jangkar langit dan kompas rohani yang begitu penting, mengapa Tuhan hanya meletakkannya di satu titik di tengah gurun yang jauh? Mengapa seorang fakir di ujung dunia, yang tak punya uang untuk menyeberangi samudera, harus kehilangan kesempatan untuk mencium batu surga itu? Bukankah ini menciptakan kasta dalam ibadah? Si kaya bisa mendapat syafaat batu itu, sementara si miskin hanya bisa bermimpi. Di mana letak keadilan dalam sebuah batu yang eksklusif? Dunia ini luas, lanjut Zarathos. Jika Tuhan Maha Adil, seharusnya setiap jengkal tanah memiliki kesucian yang sama. Meletakkan pintu surga hanya di Makkah membuat agama ini tampak seperti milik bangsa tertentu atau mereka yang berharta saja. Apakah Tuhan butuh koordinat bumi untuk menerima hambanya? Mengapa keajaiban ini tidak bisa diakses oleh semua orang di rumah mereka masing-masing? Para musafir miskin di pasar itu tampak terenyuh. Pertanyaan Zarathos mewakili kerinduan sekaligus kepedihan mereka yang merasa tak mampu mencapai Baitullah. Abu Nawas berjalan menuju sebuah sumur tua di sudut pasar. Ia meminta orang-orang mendekat dan melihat ke dalam air sumur yang tenang. Di permukaan air yang dalam itu, tampak pantulan matahari sore yang bulat sempurna. Tuan Zarathos, lihatlah ke dalam sumur ini, ujar Abu Nawas. Apakah matahari ada di dalam sumur itu? Zarathos melongok. Tentu saja tidak. Itu hanya pantulannya. Mataharinya tetap satu di atas langit. Abu Nawas kemudian menunjuk ke arah sebuah cermin kecil di lapak pedagang, lalu ke sebuah bejana air milik warga. Di setiap tempat yang ada air atau benda mengkilap, tampak pantulan matahari yang sama. Abu Nawas berdiri kembali dengan mantap. Begitu jugalah dengan Hajar Aswad dan Ka'bah, Tuan Zarathos. Allah meletakkan pusat matahari di satu titik di Makkah sebagai simbol persatuan. Bayangkan jika setiap orang boleh menentukan batu sucinya sendiri di rumah masing-masing, maka umat manusia akan terpecah-pecah, tidak punya arah kiblat yang satu, dan akan terjadi kekacauan dalam ibadah. Namun, dengarlah rahasianya. Meskipun batunya hanya satu di Makkah, cahayanya memantul di setiap sajadah orang miskin yang bersujud di ujung dunia. Allah tidak menilai sentuhan fisik bibirmu pada batu itu sebagai syarat utama, melainkan arah hatimu menuju pusat yang satu itu. Abu Nawas mendekati seorang kakek tua yang tampak sedih karena tak mampu berhaji. Ia memegang pundak kakek itu sambil menatap Zarathos. Tuan, kau bilang ini tidak adil bagi si miskin? Kau salah. Justru bagi si miskin, Hajar Aswad adalah karunia terbesar. Si kaya mungkin bisa mencium batu itu dengan fisiknya, tapi seringkali hatinya kosong karena ia merasa bisa membelinya dengan harta. Namun si miskin, yang menangis setiap malam karena rindu ingin menyentuh batu itu, ruhnya sudah sampai ke Hajar Aswad bahkan sebelum tubuhnya berangkat. Tuhan meletakkan batu itu jauh bukan untuk menghalangi, tapi untuk menciptakan rindu. Dan rindu itulah yang membakar dosa-dosa mereka lebih cepat daripada sekadar ciuman fisik. Di hadapan Allah, jarak kilometer tidak ada artinya dibandingkan jarak keikhlasan.
Hajar Aswad hanyalah sebuah alamat, tapi surat cintamu bisa sampai ke alamat itu tanpa kau harus mengantarnya sendiri. Zarathos terpaku. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sebuah keterbatasan geografis justru bisa menjadi alat untuk memurnikan niat dan menciptakan kerinduan yang universal. Logikanya yang kaku tentang keadilan fisik runtuh oleh keadilan rasa yang dijelaskan Abu Nawas. Aku mengerti sekarang, gumam Zarathos sambil membungkuk rendah. Tuhan tidak membatasi dirinya pada batu, tapi ia memberi manusia satu titik untuk bersatu. Dan rindu adalah jembatan yang tak bisa diukur dengan harta. Zarathos kemudian mengambil batu meteoritnya dan memberikannya kepada Abu Nawas. Simpanlah ini sebagai pengingat bagiku, bahwa aku pernah mencoba mengukur langit dengan penggaris materialis, dan aku gagal. Abu Nawas menerima batu itu dengan senyum hangat. Ia melihat ke arah kerumunan, di mana si kakek tua tadi kini tersenyum lebar dengan mata berkaca-kaca, merasa bahwa sujudnya di Baghdad tidaklah sia-sia.